يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم خطها مطلقا ابدا ومتى ذهب اصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الثواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في اسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلقه كأمت من رؤية ثبتت ولا يرى أصل قول منه في علني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس زفاقني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أتاه قد عادة قوما إذا جلسوا عند الولادة سجادا بمختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص بل هاتف آمنا من شر نار وسراق ومن مئني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah sekalian yang Allah, alhamdulillah saat ini kita hadir bersama kita hari yang bermulia iktikaf dan yang baru ini kita lihat bersama agar apa yang rasakan pada malam ini jadi ilmu yang bermanfaat dan kita diakui sebagai santrinya menjadi Islam Imam Ghazali dalam karya beliau kita bahas pada malam ini dari kita hidayah insyaallah kita antara Ustaz Hizbul Muzaki. Sallu ala sayyidina Muhammadin. الفاتحة برضا إله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحجة الكبير وصغيرة والسلام على والدنا ووالدتنا وأخواننا وأخواتنا ولأهل مسجد مكسنا بالتالية وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل الكرام أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصالحين والصالحين وعلى كل وأسباب كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع العلماء العاملين من المصنفين والمبشرين والقراء والمحدثين خصوصا إلى روح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي ثم إلى رئيس محمد نواوي البلتاني وسيدي المنبري وسيد أن الله يدعو علينا من علومهم وبركاتهم وكراماتهم وصائب نفرتهم في الدنيا والآخرة والله الله يرزقنا فهما تلفاتهم اللهم ارزقنا فهما تلفاتهم اللهم ارزقنا فهما كلماتهم ثم إلى ركفات عباد الله الصالحين ووالدينا ووالدتنا وأخواننا أخواتنا ومشايخنا وبالواجبة علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى أرواح أموات أهل مسجد سيناء وكتالي وسيد أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض برها وبحرها أن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم ويفرج كربهم ويريس أسرهم ويكجل أمرهم وأن الله
min gharib aw ba'id wa yuti kulla sa'ilin minna wa minkum sallallahu ila ma yardillah fi khairin wa lafdin wa afiyah wa ila hadrati sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ahyadi wal ala. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wa astaghfiruhu li walidayya wa liman lahu haqqun alayya. Walil muslimina min kulli dhanbin qawla wa fi'la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumasila. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa sallallahu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil iktida' bil jihad wa ghairihi fanarud darajatil ula amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jamaah rutin mingguan majelis kajian kitab Bidaratul Hidayah Imam Ghazali. Khusus Ayahanda Ibn Abdullah Al-Idrus dan juga guru kita Ustaz Al-Miswati dan para guru-guru, para ustaz yang lainnya, dan juga segenap Dewan Takmir Masjid Sinai Italia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, keselamatan, kesejahteraan, ketentraman dan keamanan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita semua, menjawab doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan membuktikan tujuan dan keinginan kita semua, dan memberi anugerah sehat afiat kepada kita lahir batin, memberi kemudahan dalam segala urusan kita, dan yang paling penting adalah mengukuhkan keimanan dan keislaman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dawuh Imam Ghazali, dan kayaknya pengajian kita khatam malam ini kudu ngujit embe embe itu. Dan insyaallah dan kita bertawasul dengan khatamnya kita, ada salah satu keterangan termasuk maghrib ijabah doa itu, yaitu kita ketika khatam dalam satu kajian. Jadi bukan ketika khatam Quran saja
maksudnya selamatan. Ya walaupun tidak secara resmi kita formal kita selamatan, setidak-tidaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah karena taufik, karena inayah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dari A sampai Z, dari awal sampai akhir Allah berikan anugerah sehat, afiat kepada kita, sehingga setiap pertemuan kita bisa hadir dan tentunya sehat batin juga. Mudah-mudahan walaupun secara dohir tidak semua full kita hadir, semoga tetap tidak mengurangi keberkahannya kepada kita. Dan kita bertawasul dengan belajarnya kita dari awal sampai akhir. Yang paling penting adalah semoga kita semua tercatat pada golongan orang-orang yang mendapat anugerah ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, beliau Imam Ghazali rahimahullah berkata, wa tahaqqaqa anna lihadihil bidayati nihayatun. Wara'aha anna lihadihil bidayati nihayatan wa wara'aha asraron wa agwaran wa uluman wa mukasyafatin wa tahaqqaqa, dan telah nyata, telah bukti, telah jelas anna lihadihil bidayati nihayatan, bahwa untuk bidayah ini nihayatan ada ujungnya, ada nihayahnya. Untuk permulaan ini ada ujungnya. Apa yang dimaksud permulaan oleh Imam Ghazali dan apa yang dimaksud sebagai penutupan atau ujung oleh Imam Ghazali sesuai dengan nama kitab Bidayatul Hidayah. Kata Syekh Nawawi di dalam syarahnya, kama alimta, dan setelah rahasia bidayahnya memiliki nihayah, setiap awal ada akhir, dan setelah akhir ada rahasia wa agwaran ayat daqaik, hal-hal yang halus, yang tersembunyi, yang tidak kasat mata, yang tidak tersentuh dengan tangan, dengan sentuhan lahiriah kita. Wa qad hakartuha awalan fi hada syarhi, dan telah kami ceritakan pada permulaan syarah ini, kata Syekh Nawawi, apa yang tersirat di balik nihayah. Wa uluman, dan juga terdapat ilmu-ilmu pengetahuan batiniyatan, yang bersifat batin, ilmu-ilmu atau pengetahuan yang bersifat batin, bukan yang bersifat dohir. Jadi ilmu pun ada dohiron wa batinan, dohir dan batin. Syekh Nawawi langsung memberikan
Contoh, ka ilmi ahwalil qalbi. Apa itu ilmu batin? Ka ilmi ahwalil qalbi, seperti ilmu tentang keadaan hati. Hati itu bagaimana sifatnya, ABC-nya dalam hati itu seperti apa sifat-sifatnya. Nah itu termasuk ilmu pengenalan hati, ilmu melatih hati, ilmu mendidik hati, ilmu mengenali penyakit hati, sifat hati yang terpuji dan sifat hati yang tercela itu apa saja. Pada bab terdahulu kan sudah dijelaskannya. Ammama yuhmadu minha, adapun sifat hati yang terpuji, yang termasuk sifat hati yang terpuji, kasobri, bahwa asobru, yaitu sabar, wasyukru, syukur, wal khauf dan khauf, waraja dan roja, waridha dan ridha, wal juhud dan juga juhud, wal qanaah terus qanaah, wa ma'rifatul minnati lillah dan mengenali anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jami'il ahwal dalam segala kondisi, wa husnudon dan husnudon, yang mana ini semua yang disebut termasuk sifat-sifat yang wajib bagi setiap pribadi mukmin, termasuk akhlak. Ini akhlak. Ketika sudah terlahir dalam sebuah sikap, terimplementasi dalam sebuah gerakan, baru kemudian disebut adab. Jadi orang yang beradab itu harus memiliki akhlak dulu, akhlak yang baik. Nggak bisa seorang beradab baik tanpa dalam dirinya ada akhlak yang baik. Wal ikhlas dan juga ikhlas, wa nahwi dalik, DSB kalau di sekolah dan sebagainya, atau DLL. Nah itu termasuk yang termasuk sifat-sifat terpuji, sifat-sifat hati yang terpuji yang baik, dan juga yang menjadi akhlaknya jiwa kita, hati kita. Wa amma ma yadumu fa khauful fakri, adapun yang tercelanya sifat hati yang tercela yaitu takut miskin. Ada yang takut miskin. Hampir rata-rata ya takut miskin. Berarti kita butuh latihan. Kalau kita masih merasa takut miskin, berarti ada something, ada sesuatu yang harus dibenahi dalam hati kita. Ada penyakit yang harus diobati, ada kotoran yang harus dibersihkan. harus ada pembenahan. Wasuhtil makdur dan benci qadar. Apes mulu dah gua. Ngapa sih tetangga mulu yang dapat untung? Ngapa sih orang lain mulu yang naik pangkat? Giliran gua gini-gini terus. Tiap hari 5.000 penghasilan lebih. Benci tuh, berarti ada masalah dalam hati kita.
kenapa sih dapat gini amat? Berarti ada masalah tuh. Kita masih benci dengan qadar yang sudah ditentukan Allah. Nggak kebenaran amat punya bini ngomel tiap hari misalnya insya Allah enggak ya. Berkah Imam Ghazali insya Allah gitu istri kita salehah. Cuman ini andai saja, andai kan di sini juga andai. Jadi berandai-andai itu bukan yang buruk-buruk saja, bukan yang baik-baik saja. Wa talabil ulum dan mencari ilmu hubis sana dan cinta pujian. Ketika senangnya dipuji berarti ada masalah. Kita bukan lagi baik-baik saja. Berarti kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita merasakan pengen dipuji, senangnya dipuji sama orang lain. Nah, bagi orang yang beriman mah dipuji, dicela nggak berpengaruh, biasa aja. Kalau ketika dipuji kita rajin, ketika dicela kita stop, berarti ada masalah. Dipuji ngaji misalkan, rajin gitu. Dipuji sedekah, rajin, tambah gede sedekahnya. Giliran ada yang nyela, sedekahnya nurun, pasti ngajinya turun. Nah, berarti ada masalah. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dibenahi. Bagi hamba yang beriman yang sudah siddiq lillah dalam amalnya itu, nggak beda. Dipuji, dicela, nggak beda, nggak pengaruh. Dipuji rajin, nggak dipuji juga tetap rajin. Wahubitul lil baqa di dunia, dan senang hidup berlama-lama di dunia. Cinta keabadian di dunia ini juga karena hati bermasalah. Kalau dalam hati ada sifat itu, ya, perlu dikoreksi, perlu dibenahi, perlu diobati. Wa nahwi dalik, dan juga yang semacamnya. Untuk lebih lengkapnya tinggal buka lagi ke belakang kan, karena sudah dijelaskan di belakang. Nah, selain uluman masih atop wa mukasyafatin. Nah, ada mukasyafah. Jadi mukasyafah itu timbul setelah proses melewati tahap bidayah, terus ditempuh sampai ke nihaya. Baru tak ketika sudah selesai, sudah tuntas ya, pada fase nihaya barulah ada mukasyafah. Enggak ngapa-ngapain, enggak ada riyadhah hati, enggak ada riyadhah nafsu, pengen mukasyafah, ngaku-ngaku bisa melihat alam gaib. Dari mana, bro? Itu menyalahi teori yang sahih. Alam gaib itu apa? Harus tahu dulu. Yang gaib itu apa? Enggak setiap yang enggak nampak oleh mata kasar itu gaib. Udah, itu lain babnya nanti aja. Apa itu mukasyafat yang dimaksud di sini? Wahiyya ghayatul ulum, tingkat paripurna ilmu pengetahuan. Waruh sedurung winara. Ini para aulia Allah bisa serba tahu karena masih pasal ini.
Jangan cuma bisa bangga guruku ABC, enggak ngelihat manhajnya guru kita. Ini orang-orang bodoh seperti itu. Yang dilihat guru bisa ABC, bisa macam-macam. Dia terus ingin jadi guru. Tidak dilihat perjalanan guru, manhajnya guru dari bidayah sampai nihaya bagaimana. Tahunya ketika guru sudah panen buah, nggak dipelajari guru tuh dari mulai nanamnya itu seperti apa, cara nanamnya bagaimana, cara merawatnya bagaimana, apa saja yang dijalankan, yang dilakukan. Ibaratnya seperti itu. Yang cuma ketika guru sudah bisa panen hasil buah yang bagus-bagus, kemudian bisa pengen seperti guru. Itu rata-rata kita terjebak di sana. Yang ditanyakan amalnya guru apa, doanya apa, bacaannya apa. Sedangkan bagaimana guru menata hatinya tidak dipelajari. Bagaimana sikap qanaahnya guru, syukurnya guru, khaufnya guru, ridhonya guru. Bagaimana ketika guru dicaci oleh sekitarnya, dicela oleh sekitarnya. Bagaimana cara menghadapi beliau itu? Enggak diperhatikan. Ya makanya kita nih rata-rata pada gagal. Dan tanpa sadar kita sudah membohongi diri sendiri mengaku seseorang fulan guru saya. Tapi kita tidak ada di atas manhajnya beliau. Sebagaimana kita mengaku umatnya baginda Rasulullah SAW, tapi kita tidak berpijak di atas manhajnya beliau. Insya Allah kita enggak ya, kita bisa. Barokahnya Imam Ghazali atas tuntunan Imam Ghazali, insya Allah kita bisa. Wahya ibaratun an-nurin yadharu bil qalbi. Apa itu ilmu mukasyafat? Apa itu ghayatul ulu? Kata Syekh Nawawi, wahya ibaratun mukasyafat itu adalah ibaratun, suatu ungkapan. Ungkapan tentang apa? An-nurin yadharu bil qalbi. Ungkapan tentang cahaya yang timbul di dalam hati. Inda tadhiri. Kapan timbulnya cahaya di dalam hati itu? Inda tadhiri. Ketika hatinya sudah berkilau, ketika hatinya sudah terang, jernih, bersih. Ketika itulah cahaya tersebut terpancar di dalam hati sehingga menerangi setiap lorong yang gelap di dalam hati, dan tidak ada celah yang gelap di dalam hati. Sebagaimana digambarkan oleh para ulama, ibarat di satu ruangan ada penerang. Dimanapun adanya posisi letaknya penerang itu, maka setiap sudut di ruangan itu akan tetap tersentuh oleh cahaya tersebut. Indah tadhiri, ketika hati sudah suci. Suci dari apa? Min sifatihil madmumah, dari sifat-sifat madmumah, sifat-sifat tercela. Nah, secara murad dari redaksi ini, dari mana ini gitu, dari mana ini bisa diambil pemahaman. Jangan harap kita bisa meraih pencerahan ilmu manakala kita melalaikan penataan hati kita. Ketika kita sombong, jangan harap bisa sampai pada pencerahan ilmu. Ketika suudon, jangan harap bisa sampai pada pencerahan ilmu. Kalaupun
ada, tahu segala teori, itu pengetahuan kamuflase, bukan yang hakiki, yang sesungguhnya. Wayan kasyifu min dzalika nur umurun katsira. Dan dari cahaya itu berbagai macam perkara yang tidak sedikit bisa tersingkap. Jadi hal-hal yang muskilat, hal-hal yang tertutup itu bisa tersingkap. Hijabnya tersingkap, tirainya tersingkap. Hatta tahsula al-ma'rifatul hakikiyah bidatillah, sehingga teraihlah pengenalan hakiki terhadap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bisifatihil al-baqiyati tamah, dan pengenalan terhadap sifat-sifat Allah yang lainnya yang sempurna, wa bi af'ali, dan juga perbuatannya Allah, wa bi hukmi, dan juga pengenalan terhadap hukumnya Allah, fi hukmi khalqid dunya wal akhirah, dalam hukum penciptaan dunia dan penciptaan akhirat, wa wajhu tartibihi lil akhirah ala dunya, dan penertiban atau penyusunan akhirat terhadap dunia. Wa qad awda'naha fi kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, kami telah menyimpan itu semua, sifat-sifat madhumah, sifat-sifat tercela dan sifat-sifat terpuji ini kami simpan, kami sebut, kami tulis di kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di dalam Ihya Ulumuddin lebih jelas, lebih rinci, lebih luas. Bukan hanya satu bab. Bab junudul qalbi, rinci. Artinya kalau pengen lebih luas, pengen lebih jelas, silakan buka Ihya Ulumuddin. Jangan alergi dekat dengar kitab Ihya Ulumuddin, ya alergi. Wah, itu bukan kelas kita. Ya sampai kapan ente mau naik kelas? Belum apa-apa udah. Sedangkan dalam Kifayatul Adqiyah malam yutoli ihya falai salah haya. Orang yang tidak memutolaah ihya, belajar ihya, maka tidak ada kehidupan baginya. Fastagil bitahsilih. Kata Imam Ghazali di sini, silahkan sibuklah kamu untuk menghasilkan kitab Ihya tersebut. Minimal ada niat tuh, pengen punya, ada usaha dan tata cara. Awalnya niat dulu lah, niat dulu pengen, ya Allah moga kasih mudah, insya Allah. Entah hadus bini mah kalau anak dari awal idola tuh kita Ihya Ulumuddin. Itu ada cerita khusus, tapi nanti aja itu mah. Kepanjangan kalau ceritain. Litakuna min ahli tohir wal batin ma'an. Kenapa harus bisa menghasilkan kitab Ihya? Katakanlah harus punya, kemudian harus mutalaah, kemudian harus mengkaji, harus paham kitab Ihya.
litakuna min ahli dhahir wal batin ma'an, supaya kamu menjadi ahli lahir batin sekaligus, bukan cuma ahli batin doang atau ahli dhahir doang, tapi supaya lengkap, ahli batin juga ahli dhahir juga ahli batin. Faqad gila, telah dikatakan ulama dhahir zinatul ardi wal mulki. Jadi ada perkataan yang mengatakan ulama dhahir itu zinatul ardi, adalah perhiasannya bumi. Ahli fikih, ahli ilmu dhahir, itu perhiasannya bumi. Artinya tetap dibutuhkan karena indahnya bumi itu karena adanya ulama ini, ulama ahli dhahir. Wal mulki juga perhiasan kerajaan, artinya sebuah kekuasaan. Suatu kekuasaan harus ditopang dengan adanya ulama dhahir. Wa ulamaul batin, sedangkan ulama batin zinatus sama, adalah hiasannya langit, wal malakut, dan hiasannya alam malakut. Jadi dua-duanya nih penting, jangan alergi dengan salah satunya, dua-duanya harus dipadu. Sehingga ada istilah man yatasawwaf wa lam yatafaqah fahuwa, wa man yatafaqah wa lam yatasawwaf fahuwa, dua-duanya. Dan enggak boleh merasa cukup dengan satu ilmu. Ketika kita ada rasa merasa cukup dengan satu ilmu, maka itu termasuk sebuah ketakaburan terbesar. Bahkan ada riwayat, ada keterangan yang mengatakan kita kufur, naudzubillah. Qala asyri, qala asarri as-saqati. Imam Sari as-Saqati berkata, lil Junaidi, ka Imam Junaid al-Baghdadi, kepada muridnya. Sari as-Saqati gurunya sekaligus pamannya Imam Junaid al-Baghdadi yang gelarnya Sayyid Taifah. Syekh Junaid al-Baghdadi itu gelarnya Sayyidut Taifah. Awal mula Syekh Junaid al-Baghdadi belajar kepada gurunya Syekh Junaid al-Baghdadi hanya diajarkan Allahu nadari, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Nah itu disuruh mengulang-ulang itu selama beberapa tahun. Ketika sudah beberapa bulan lewat, sudahkah kamu bisa mengulangi kata itu? Sudahkah kamu bisa merasakan sesuatu? Lanjut. Kita sekarang belajar belum apa-apa pengen nuntut, wah langsung naik kelas, menyalahi manhaj. Dan jangan nuntut guru ngajarin apa. Ini anak-anak sekarang gitu, nuntut guru, pengennya guru tuh ngikutin kemauannya. Syakib Balki belajar kepada Ibrahim bin Adam 40 tahun dan untuk apa-apa. Seridhonya aja sengasihnya guru. Nah ini justru yang bermanfaat. Nah berarti itu ridhonya guru seperti itu. Nah Sayyidina al-Baghdadi pun kepada gurunya sekaligus pamannya, bukan seminggu 2 minggu. Kita baru 2-3 bulan belajar, seorang udah pengen naik kelas.
Ini sesuai manhajnya salaf soleh. Ja'alakallahu sahiba hadisin sufiyan. Kata-katanya Imam Sari As-Saqati kepada muridnya Sayyidina Al-Baghdadi, ja'alakallahu sahiba hadisin sufiyan. Semoga Allah menjadikan kamu ahli hadis yang sufi. Banyak yang menuding Sayyidina Al-Baghdadi ini ahli tauhid, bukan ahli hadis, bukan ahli ilmu, ahli sufi. Padahal ulama dulu tuh enggak semata-mata jadi sufi, sebelumnya ini mendalami ilmu zahir dulu, ilmu fikih dulu. Contoh Imam Ghazali. Sebelum Imam Ghazali secara totalitas menempuh jalur suluk, beliau sudah jadi rektor, seorang rektor, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Sudah punya, sebelum mengarang Imam Ghazali itu sudah punya Al-Basit, sudah punya Al-Wasit, sudah punya Al-Aziz. Ini karangan-karangan kitab dalam fikih. Sudah punya Tohafatul Falasifah, sudah punya karangan Al-Munkid Minal Dhalal. Udah jadi seorang ulama faqih zamannya. Dan punya muridmu ulama-ulama lagi. Jadi nggak asal-asalan, nggak kayak sekarang tiba-tiba aja jadi sufi, belajarnya belum tahu, rukun sholat aja belum tahu, tiba-tiba aja masuk toriko. Perbedaan rukun sama syarat aja belum tahu dalam sholat. Kamu kan nggak boleh masuk toriko, itu sebuah tuntutan, tapi ada fasenya, gitu. Ada fasenya. Kita harus tuntutan, dan memang dibutuhkan untuk menuju Allah, dibutuhkan, tapi ada fasenya. Ada hal, ada proses yang harus kita tempuh dulu, didahulukan. Wala ja'alaka sufiyan sahibah hadis, dan semoga Allah tidak menjadikan kamu sebagai sufi yang ahli hadis. Doanya Imam Sari As-Saqati kepada Sayyidina Al-Baghdadi. Wa asara bidzalikal qaul, Syekh Sari As-Saqati memberikan isyarat dengan kata-katanya tersebut, ila annaman hasolal hadis wal ilma, memberikan isyarat terhadap bahwa orang yang bisa belajar, berhasil belajar ilmu hadis dan ilmu dhahir, summa tasawwafa aflah, kemudian dia belajar tasawuf, aflah, bahagia dia. Bahagia dia. Belajar hadis dulu, kemudian belajar ilmu dhahir dulu, ilmu fikih dulu, baru kemudian belajar tasawuf, menempuh tasawuf, aflah. Bahagia dia. Wa man tasawwafa qabla ilmi, dan orang yang bertasawuf sebelum ilmu, udah ujug-ujug aja. Belajar rukun sholat belum, syarat sholat belum tahu, bagaimana tata cara berdiri yang benar menurut fikih nggak tahu, bagaimana cara mengangkat tangan sesuai fikih madhab yang dianutnya nggak tahu, bagaimana bersuci yang benar, bagaimana cara ngusap wajah dalam wudu,
membasuh tangan dalam wudhu sesuai syariat, dia belum tahu. Artinya mendahulukan ilmu, membelakangkan ilmu. Khatara bi nafsi, maka dia sudah membahayakan dirinya sendiri. Ini bukan anak yang ngomong. Ini kita. Qailnya jelas. Khatara bi nafsi, maka dia sudah merugikan dirinya sendiri. Keliru dalam menempuh jalan. Wa in ra'aita, dan jika kamu melihat, kata Imam Ghazali, ay wajadta, yaitu jika kamu mendapati nafsaka, diri kamu, tastagilul amal, kamu dapati diri kamu tastagilul amal, sibuk dengan amal, tastaskilu merasa berat al amal, terhadap amal, berat menjalankan amal. Ayat tak takidu saklal amal, menganggap amal itu berat. Wah berat, makanya jangan asal wah berat, nggak boleh. Bihadihil wadhaif, terhadap wajibah ini apa? Aurat yang warid, ala tidak kartu bihadal kitab, yang sudah aku ceritakan, kata Imam Ghazali pada permulaan kitab ini. Merasa berat menjalankan aurat. Kemudian watun giru, dan kamu ingkari, wapi ba'di nusi watatruku, sebagian naskah menyebutnya watatruku, dan kamu tinggalkan hadal pan ini, ay an-naum alladhi fi hadal kitab, yaitu yang disebut di dalam kitab ini. Pan apa? Pan penjernihan hati, pan tasawuf. Nggak mau ngaji, atau merasa cukup dengan kitab lain. Ada seperti itu. Aku mencukupi ini saja. Misalnya minal ilmi, dari ilmu, mengingkari ilmu tasawuf. Lah, tidak perlu tasawufan. Misalnya ay majami'uha, ayat tasawuf, wa taqulu, dan kamu berkata laka, wa taqulu laka nafsuk, dan dirimu berkata kepada dirimu sendiri, anni kaifa yanfa'uka hadal, hadal ilmu fi mahafilil ulama. Anna yanfa'uka, kapan bisa bermanfaatnya ilmu ini fi mahafilil ulama, di dalam forum-forum ulama. Ay majami'uha, yaitu kumpulan-kumpulan ulama. Wa mata, dan kapan? Ay bi ayi waktin, kapan? Yuqaddimuka hada alal aqrab, ilmu ini bisa membuatku terdepan bagi rekan-rekan. Artinya lebih menonjol dari rekan-rekan. Yang ada ilmu seperti ini terbelakang, tertinggal, kuno. Ilmu ini nggak bisa membentuk seorang menjadi terpandang di kalangan ulama, terpandang di kalangan rekan. Misalnya ada kabar seperti itu. Wanudara, dan rekan-rekan sejawat yang sebanding bidarajat, di dalam derajat. Wa kaifa yarfa'u mansabuk, dan kapan derajatmu bisa meningkat di majelis umar, dalam majelis-majelis ulama, majelis-majelis penguasa.
wal wuzara, dan para pejabat, para wazir, para menteri. Wa kaifa yuwasiluka ila sila, dan bagaimana bisa ilmu ini bisa menyambungkan kamu kepada suatu hubungan ayal atiyah minhum, sehingga bisa dapat bantuan dari penguasa, mapai ilmu ieu mual bisa menang kompensasi, mual bisa nggak bisa dapat ucuran tanah. Kan ilmu ieu mah nyarang leujengan jeung penguasa. Misalnya ada itikad di dalam hati seperti itu. Wal arzaq, dan bisa dapat rezeki, mendapat kedudukan. Apalagi sampai ada kata-kata yang menempuh ilmu ini rata-rata fakir, katanya. Siapa bilang? Wa wilayah wa wilayatul awqaf, dan wilayah wakaf, wal qada, dan wilayah hukum, misalkan jadi menteri, jadi pejabat, jadi hakim. Ilmu ini tidak bisa mengantarkanmu menjadi seorang yang terpandang, menjadi seorang yang berkuasa, menjadi seorang yang berwenang, menjadi seorang yang memiliki jabatan. Beda dengan fikih. Kalau kamu ahli fikih, kamu bisa menjadi seorang qadi, bisa menjadi seorang hakim, bisa menjadi seorang mufti, kan gitu. Fa'lam, nah ketika itu fa'lam, ketahuilah, kalau sampai ada bahasa-bahasa itu di dalam hatimu, ketahuilah anna syaitana qad aghwaka, sesungguhnya setan telah menyesatkan kamu. Wa ansaka man qalibak, dan setan telah membuatmu lupa kepada tempat kembalimu. Kamu dibikin lupa tempat kembali oleh setan. Air marji'ak, yaitu tempat kembalimu, artinya akhirat. Wa maswa, dan tempat duduk kamu, tempat tinggal kamu di akhirat. Fadlu laka, maka upayakanlah untuk dirimu syaitonan mislah, syaiton seperti kamu. Cari setan yang seperti kamu, liyu'allimaka, supaya mengajarkan kamu ma tadunnu annahu yanfa'uka, mengajarkan sesuatu yang kamu kira bermanfaat di dunia, wa yuwassiluka, dan menghubungkan kamu ila bagiyatika, kepada tujuan kamu. Suma'lam, lalu ketahuilah, annahu qattu la yasfulaka, bahwa sesungguhnya sama sekali dia tidak bisa mensifati kepada kamu. La yakhlusu minal aqdar al mulku, tidak bisa bersih dari kotoran. Sebuah kekuasaan, sebuah kemuliaan, keagungan fi mahalatik, di dalam tempat tinggal kamu. Fadlan an karyatik, terlebih lagi dari kampung halaman kamu. Wa baldatik, dan negeri kamu. Sumaya putukal mulkul mukim, lalu kemudian kekuasaan yang sesungguhnya, kekuasaan yang berkesinambungan, yang abadi, itu
terlewatkan, luput, terlupakan. Artinya kita sibuk dengan kekuasaan yang semu dan melupakan kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk dengan kenikmatan yang fana, melupakan kenikmatan yang abadi. Wan naimu daim, dan kenikmatan yang terus menerus terlewatkan fi jiwari rabbil alamin, dalam kebersamaan dengan sang penguasa seantero alam, pengurus sekalian alam. Fil jannah mujawaratan ma'nawiyatan, yaitu di dalam surga. Maksudnya kebersamaan yang bersifat ma'nawi, bertetangga, pendampingan yang bersifat ma'nawi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi awalan wa akhiran, tahiran wa batinan, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Allah wa yarzuquna. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kirim Allahumma nas'aluka huda wa ta'alina ya adiman wa adiman wa masyarakat wijahi wa jalali wa jaga Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nakallahu wa ta'ala wa yasrahu. Alhamdulillah. Diajarkan untuk mengamalkan berbagai ilmu yang sudah dipelajari dari awal terkait dengan adab-adab berwudu, mandi, ayam dan lain sampai adab-adab saat kita berhubungan dengan manusia yang baik. Seperti bagaimana tadi disampaikan oleh kita ini, bahwa jangan menganggap sesuatu itu menjadi beban, jangan merasa susah berat, dan juga jangan menyepelekan. Ada hanya yang belajar ilmu-ilmu itu, hanya ilmu yang bermanfaat buat dirinya untuk mendukung tujuannya. Guru kita selalu mengajarkan tentang terus di setiap majelisnya pasti ada tolakul ilminya, dengan tujuan agar mengimbangi pelajaran tasawuf ya, dengan syariatnya. Tadi kan disampaikan bagaimana kita jangan sampai menjadi orang yang merugi belajar tasawuf doang tapi tidak belajar syariat. Maka nasihat-nasihat yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ini semua menjadi ilmu bermanfaat.
Jadi ilmu yang bisa menjadikan kita semakin paham kedudukan kita sebagai manusia yang Allah ciptakan untuk beribadah, untuk bermanfaat, dan semoga kita diberi kemampuan untuk mengamalkan segala sesuatu. Ujar Imam Al-Ghazali, dan semakin menjadikan pribadi menjadi baik dari sebelumnya. Kita doakan kita orang ini seorang sakit, semoga Allah memberikan syafaat untuk dia, Allah memberikan segala urusan dimudahkan Allah, diberi kesabaran dalam diri kita semua, diberi keberkahan ilmu dunia akhirat, dan tentunya Allah jadikan kehadiran beliau dalam diri kita bisa terus mengantarkan kita menuju kepada Allah, menuju surga Allah SWT. Pada malam hari ini mewakili pengurus TKM Masjid Sinai Masjid Dahlia, karena berkaitan kita akan menyongsong bulan Ramadan, maka kita lakukan pada malam hari ini. Nanti kita mulai lagi setelah hari raya ya. Jadi Al-Fakir mewakili Sohibul pengurus DPR Masjid Sinai mengucapkan mohon ridho, mohon maaf, mohon ikhlasannya atas segala kekurangan ya. Pengurus dalam menjamu guru, dalam menjamu jamaah khususnya majlis tidak ini, yang semoga berikan keikhlasan, kerelaan untuk memaafkan kami segala kekurangan kami ya. Juga mohon nasihat ya. Mau memasukkan belajar ya. Belum tahu caranya, mau jauh tahu, mau memuliakan guru ya, mohon dibimbing ya. Semoga ya aku yakin kalau guru kita tidak terasa ya, zahir batin yang santri-santrinya yang mau belajar ya, yang mau masuk dulu nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan dan lain-lain. Karena memang kita paham yang tidak paham harus istiqomah itu tadi, nggak pengaruh ada makan atau kita nggak nyari makan ya. Kita cari istiqomah santri yang begitu ngaji kalau yang ngaji, maka ya, mohon mewakili seluruh ya pengurus TKN, mohon maaf Kiai, jamaah sekalian, dan untuk sudinya mohon kami telah kebiasaan kami di sini. Dan semoga bisa menjadi evaluasi ke depan ya, agar semakin semangat ngaji. Begitu pentingnya untuk ilmu yang lebih yang lain dalam urusan-urusan dunia kita, walaupun bisa menopang, tapi yang terpenting kita bersyukur masih ada guru yang mau nasihati kita, yang mau membimbing kita, dan ini kita orang pilihan ya, yang beruntung Allah berikan kita untuk terus istiqomah hadir di masjid ini, dan semoga bisa terus ya, akan semakin semangat lagi nanti setelah pasca bulan Ramadan ya. Ini saja yang disampaikan, dan sebelum tutup majlis, informasi untuk lihat Sabtu subuh. Nah, habis tahun betul besok di masjid ini, besok pagi. Jadi bagi jamaah yang ada uzur, ada orang hadir ya. Nah, kita tahu untuk biasa subuh masjid Al-Isra. Kalau untuk yang ahad subuh di masjid Mahori nggak libur selama Ramadan sejalan. Nah, itu saja informasinya. Mari kita sempurnakan majlis kita dengan membaca doa untuk majlis. Ya Rabbana ta'rafna bi annana ta'rafna wa annana asrafna ala al-qada asrafna fa'tub alaina tawbah tanzilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa ahdini rawati wa ghafir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwan wa sa'iril khilafi wa kulli zi mahabbah aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma'
amin ya rabbi asma fadlan wajudan manala bi hisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri sholawat wa salam rabbi alaihi atal habib wa alihi wa sahbihi aida nasi suhbi walhamdulillahi bil badai wa tanahi Abdul Mahmud Anawi Nabi Fadli La ilaha illallah Al-mawjud fi kulli zaman La ilaha illallah Al-ma'budu fi kulli makan La ilaha illallah Al-madhkuru bi kulli lisan La ilaha illallah Al-ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah Kulla yawmin huwa fi shan La ilaha illallah Al-aman al-aman Min zawalil iman Wa min fitnatis syaitan Ya qadimal ihsan Amlaka alaina bil ihsan Ihsanukal qadim Ya Hanan ya Manan Ya Rahim ya Rahman Ya Ghafur ya Ghaffar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'al awladan salihin hafidhil Qur'an wa sunnati wa hayatu fil akhirah Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan wa barik lana Ramadan wa barik lana Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi